Ya, selesai. Pol PP dan Damkar Kabupaten Manggarai ini kan, informasi yang kami peroleh itu kan, Pak Kasat, itu hanya satu saja mobil damkarnya. Nah, kemudian juga pada tahun 2025 ini, Pak Kasat, uniknya lagi itu yang ironi nih. Jadi masa Pol PP ini mobil damkarnya itu kena efisiensi. Nah, artinya pemikiran orang dari luar ini kan pasti saja bertanya. Sementara di satu sisi, misalnya pada sidang kemarin itu hari Rabu 7 Mei Pak Kasat, jadi mereka menyoroti soal terjadinya kebakaran di Pitak. Lalu mobil damkarnya hanya satu. Nah, mungkin bisa minta informasi dari Pak Kasat, selain mobil damkar yang dibutuhkan oleh Pol PP ini, Pak Kasat, karena luas ini Wilayah Manggarai ini, itu kendaraan apa saja yang perlu ditambahkan? Baik, pertama dulu ini, kalau terkait sarana prasarana untuk Pol PP, memang yang paling sederhana dibutuhkan, kita butuh minimal mobil damkar satu, ya. Dibantu dengan mobil supply satu. Karena prinsipnya begini, kalau mobil damkar itu dia itu tangkinya itu kecil, dia tangkinya itu sekitar 2100, 2500 itu. Yang kita punya ini tangkinya 2100. Nah, dengan kondisi tangki 2100 liter ini, itu pun keadaan mobil damkar itu tidak bisa dia parkir kondisi full tangki. Nah, dia parkir itu kondisinya itu minimal, itu maksimal itu setengah tangki. Nah, harapannya begitu terjadi kebakaran, petugas damkar dengan mobil damkar itu langsung menuju ke lokasi kebakaran. Tetapi sampai itu mobil supply segera menyusul. Untuk apa dia menyusul? Karena pada saat sampai di lokasi mobil damkar ini, begitu dia menemukan tempat dan posisi untuk melakukan penyemprotan, dia tidak boleh keluar lagi dari situ. Dia harus terus-menerus melakukan penyemprotan, mematikan titik api. Tetapi mobil supply ini dia harus keluar masuk untuk mengisi air, sehingga posisi tangki air itu tetap terisi, sehingga dia bisa melakukan penyemprotan. Nah, kita punya ini di Manggarai ini, kita hanya punya mobil damkar satu. Damkar satu. Sebetulnya kemarin sudah dianggarkan untuk mobil supply satu, tapi karena efisiensi, mobil supply ini dikira efisiensi. Nah, hingga untuk 2025 ini mobil supply ini kemarin tidak jadi dianggarkan. Mungkin harapannya kedepannya mobil supply itu tetap dianggarkan untuk Tapi memang ini Pak Kasat, ini ada rencana Pak Kasat mengajukan anggaran untuk mobil supply tanda penuh dari Pol PP. Iya, rencananya 2026 ini kita tetap masukkan anggaran. Kemudian Pak Kasat, mungkin Pak Kasat bisa beri himbauan ini melalui kesempatan ini Pak Kasat beri himbauan kepada masyarakat terkait dengan bahaya listrik. Baik, bahaya listrik. Kalau kami memang dari awal kita sudah himbau, sebaiknya rumah-rumah itu kalau instalasi listriknya diserahkan kepada ahlinya. Ya, jangan kita melakukan pemasangan sendiri, menambah-nambah sambungan itu, karena kita tidak tahu bagaimana listrik itu sebetulnya. Karena kalau yang ahlinya yang melakukan instalasi itu mereka tahu betul. Nah, kemudian sebaiknya juga sambungan listrik itu, terminal itu harus ikuti standarnya seperti biasa. Karena kalau kita lihat di Ruteng ini saja, ini kondisi sampai dengan bulan Mei kita sudah mengalami kebakaran ini sudah yang kelima di kita kemarin. Mayoritas itu terjadi karena bahaya, karena korslet, arus pendek itu. Nah, itu terkait arus. Yang kedua, mungkin kami juga menghimbau barangkali masyarakat juga harus sadar bahwa menampung atau menjual bensin, menampung bensin di rumah penduduk itu sangat berbahaya, risiko kebakarannya itu sangat tinggi, sehingga sebaiknya itu bensin itu
tidak boleh dijual, ditaruh di rumah masing-masing. Ya. Itu. Oke, terima kasih Pak Kasat. Selamat siang.